Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat beserta fungsi dari alat-alat kimia. Yang pertama ada Erlenmeyer yang berfungsi menampung dan mencampurkan bahan, larutan atau cairan biasa digunakan dalam proses titrasi. Yang kedua ada Glasbaker yang berfungsi menampung dan mencampurkan bahan kimia. Ketiga, filler digunakan bersamaan dengan pipit volume untuk memompa larutan agar masuk atau keluar pipit volume. Keempat, pipit volume mengambil larutan pekat dengan jumlah volume tertentu. 5. Tabung reaksi mereaksikan bahan kimia atau menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. 6. Tabung reaksi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. 7. Corong menampung saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. 8. Labu ukur membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. 9. Timbangan neraca melakukan pengukuran massa suatu benda. 10. Timbangan triple beam balance mengukur massa langsung ke objek, menentukan massa perbedaan untuk cairan dan mengukur suatu zat. 11. Botol reagen yang menyimpan larutan atau zat cair, mencuci, menyemprot, dan menambahkan aqueous dalam jumlah sedikit, membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air, menetral peralatan-peralatan yang akan digunakan. 12. Gelas arloji sebagai alas bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika ditimbang. 13. Neraca Ohaus menimbang zat berbentuk padatan. Zat yang ditimbang harus diletakkan pada kaca arloji atau gelas kimia. Tidak boleh diletakkan secara langsung. Selanjutnya, bahan dan pembahasan. 1. Amonium heptamolibdat adalah senyawa organik yang rumus kimianya adalah NH4,6MO7O24. Biasanya dijumpai sebagai tethidrat. Ini adalah padatan tidak berwarna, sering disebut sebagai amonium paramolibdat atau hanya sebagian amonium molibdat. 2. Natrium karbonat dengan rumus molekul Na2CO3 adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Natrium karbonat murni berwarna putih, bubuk tanpa warna yang menyerap embun dari udara, punya rasa alkalin atau pahit, dan membentuk larutan alkalin yang kuat. 3. Asam oksalat. Asam oksalat adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul H2C2O4 dengan nama sistematis asam etanadiol. Asam oksalat berbentuk bubuk dan berwarna putih. 4. Kalium dikromat dengan rumus molekul K2Cr2O7 adalah suatu reaksi kimia organik yang umum yang biasa digunakan sebagai agen pengoksidasi dalam berbagai aplikasi laboratorium dan industri, seperti halnya seluruh senyawa kromium heksavalensi. Senyawa ini akut dan secara kronis berbahaya bagi kesehatan. Kalium dikromat berbentuk bubuk dan berwarna oranye. 5. Natrium tiosulfat adalah suatu senyawa kimia dan obat-obatan. Sebagai obat, ia digunakan untuk mengobati keracunan, sianida, dan panau. Senyawa ini merupakan senyawa organik yang biasanya tersedia sebagai pentahidrat dengan rumus molekul Na2S2O3 5H2O. Padatannya adalah zat kristal yang efloresen yang larut dengan baik dalam air dan berwarna putih. 6. Natrium klorida. Natrium klorida juga dikenal dengan garam dapur atau halid, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl, berbentuk bubuk dan berwarna putih.